Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dengan renungan pagi dari Jemaat GKI Banjarbaru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, lawatlah kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Bagian firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKI, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Juga judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita harus melakukan banyak keputusan, di mana dalam keputusan tersebut kita harus memilih mana yang terbaik bagi kita. Misalnya kita ke pasar, kita mau belanja barang, kita memilih mana yang baik bagi kita, sesuai dengan keperluan kita. Dan tentu sesuai juga dengan uang atau kemampuan kita. Saudara, dalam nas yang kita telah baca tadi, sangat jelas Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memilih kita. Dikatakan dalam ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah punya rencana, Allah punya tindakan, Allah punya karya untuk memilih orang-orang yang akan Ia selamatkan. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang bertindak, Allah yang berkarya untuk menyelamatkan kita. Untuk apa Ia memilih kita? Katakan dalam ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi Allah dalam Yesus Kristus memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Artinya untuk menjadi pribadi yang Ia sayangi, yang Ia cintai, laksana anak. Itu sebabnya saya memberi tema perenungan kita di pagi ini, dipilih untuk menjadi anak. Dipilih untuk menjadi anak. Dengan demikian, kita patut bersyukur, mengapresiasi, menghargai apa yang Tuhan buat, yang telah memilih kita dari sebelum dunia dijadikan. Dan kita dijadikan sebagai anak. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus menunjukkan kepada dunia, membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan apa kita membuktikannya? Tadi dikatakan kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu artinya Tuhan berkehendak hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah dipilih oleh Allah menjadi anaknya. Maka kita punya tanggung jawab untuk membebaskan diri kita dari segala dosa yang mencemari diri kita, sehingga kita hidup kudus dan
tak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab itu ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjauhi segala dosa, kebencian, permusuhan, dendam, keserakahan, iri hati, apapun bentuk yang tidak disukai oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan, kita harus jauhkan itu semua. Karena kita sudah dikuduskan, bahkan dikuduskan dengan harga yang mahal. Itu lewat karya Kristus yang mati di kayu salib. Jadi ibu bapak saudara, marilah kita hidup sebagai anak-anak pilihan Allah yang kudus, yang tak bercacat. Dan Tuhan membimbing kita oleh kuasa Roh Kudus hidup menjadi anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjadikan kami mampu sebagai pribadi yang telah dipilih menjadi anak Allah, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin.